Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, para sahabat bisikan dari langit, semoga tetap diberikan limpahan rahmat dan curahan rezeki ila akhir umri oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membahas tentang suatu persoalan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi qaulihi ta'ala, di dalam membaca firman Allah Subhanahu wa taala fi kitabihil karim, dalam kitab suci Al-Qur'an. Apa ayatnya? Itu dhaharal fasadu fil barri wal bahri, maka tampaklah kerusakan di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, disebabkan oleh ulah tangan manusia. Qala ay Abu Bakrin fi tafsir dzalik. Sahabat Abu Bakar ini menafsirkan tentang ayat tersebut bahwa al-barh yang dimaksud dengan daratan itu adalah al-lisan, yaitu lisan. Karena begini, kalau penafsiran para ilmu tafsir dan penafsiran para pengamat lingkungan hidup itu, dhaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, adalah tampaklah kerusakan di darat maupun di laut disebabkan karena ulah tangan manusia. Kenapa bisa terjadi gempa misalkan? Itu tidak lain karena banyak pasak-pasak bumi itu dihancurkan, dijadikan batu bangunan rumah oleh orang-orang yang memang hanya memikirkan tentang bisnis dan tentang pribadi mereka sendiri, sehingga banyak terjadi gempa-gempa bumi kecil-kecilan itu. Walaupun menurut sebagian mitos karena ada naga yang bergetar katanya, tapi yang jelas gunung-gunung itu adalah pasak bumi, walaupun baik gunung-gunung itu besar maupun gunung-gunung kecil. Pasir di lautan itu juga adalah mampu menghambat atau menghalang-halangi air laut yang di tengah untuk ke pinggir itu. Jadi kalau banyak pasir-pasir, apalagi sekarang ada isu-isu di pemerintahan ini bahwa ingin mengekspor pasir ke keluar, itu sebenarnya adalah suatu musibah dan petaka bagi negeri ini. Karena kenapa? Jika semua pasir-pasir yang ada di darat itu sebagai penyangga atau sebagai pondasi agar air laut tersebut tidak ke darat, maka jika itu terjadi, maka akan terjadi tsunami, baik tsunami kecil-kecilan maupun tsunami besar-besaran. Hutan katakanlah, misalkan hutan itu adalah suatu pertahanan di bumi ini. Bahkan dalam sebuah keterangan itu, kita ini menyumbang sekitar kurang lebih 80% oksigen dunia, yaitu di Kalimantan. Kalau banyak pepohonan itu, ya jadi dunia ini berhutang budi pada Indonesia karena oksigen itu banyak diambil dari Indonesia. Jadi kalau pepohonan itu, baik pepohonan kecil maupun pepohonan besar itu banyak ditebang dan dijadikan kayu, dijadikan lahan bisnis, maka dengan mudahnya dengan mudahnya air yang jatuh di atas langit itu ketika musim hujan sulit untuk diserap ke bumi melalui pohon-pohon itu, karena pohon-pohon itu banyak ditebang. Sehingga apa? Sehingga terjadilah banjir-banjir, baik di kota-kota maupun di daerah-daerah, karena memang tidak ada yang menyerap air itu.
Toh selain itu lagi adalah tentang sungai. Sungai ini tidak bisa dibuat di tempat dibuang sampah sembarangan. Karena kalau musim hujan juga berbahaya. Air itu tidak akan mengalir sehingga membeku dan meluap ke atas rumah-rumah orang, sehingga banyak rumah orang-orang itu yang masuki air, sehingga banyak kadang-kadang harta bendanya, perhiasannya itu ditenggelamkan oleh air. Maka itulah betapa pentingnya itu hubungan kita itu dengan alam, tidak hanya hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atau vertikal, dan tidak hanya hubungan kita dengan manusia sama manusia atau horizontal, tapi hubungan kita dan alam ini, dengan lingkungan hidup ini, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan hewan juga harus diperbaiki. Karena bagaimanapun semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk di muka bumi ini adalah satu sama lain untuk memperkuat, untuk memperkokoh satu sama lain agar bumi dan seisinya ini mampu imbang, sehingga tidak terjadilah bencana-bencana yang tidak henti-henti dan selalu berlarut-larut, sehingga banyak orang-orang yang menangis, oh Tuhan kejam, oh Tuhan tidak adil. Bukan Tuhan yang maha kejam dan bukan Tuhan yang tidak adil, tapi karena ulah tangan manusialah yang mampu menjadi penyebab kerusakan-kerusakan di muka bumi ini, dan mampu menjadi penyebab bencana-bencana di muka bumi ini, karena banyak pohon-pohon ditebang, gunung-gunung dihancurkan, dan pasir di laut diambil untuk dijadikan lahan bisnis, sehingga air laut tersebut yang dari darat, yang dari tengah laut bergeser ke daratan. Tapi Abu Bakar di sini menjelaskan tentang al-barh itu adalah wal lisan, yaitu lisan, wal bahru, dan lautan itu, wa al-qalbu, yaitu hati. Fa idza fasada lisan, maka ketika lisan itu rusak, bisabbi, kalaban berbicara yang tidak benar, somiso, atau sering menghina, bakat alaihi nufus, maka menangis alaihi, atas lisan an-nufus, ba'aban ini, jiwa-jiwa ini, ail askhasu min bani adam. Jadi kalau lisan itu sudah rusak, maka menangislah para jiwa-jiwa itu. Kadang-kadang kalau kita itu, ini menurut ilmu psikologi yang saya ketahui, saya pernah belajar juga tentang ilmu psikologi. Bagaimana kalau kita sedang marah terhadap orang, bagaimana kalau kita sudah mencaci maki orang, bagaimana ketika kita sudah berbicara tidak benar terhadap orang. Biasanya jiwa kita sendiri ini biasanya tergoncang, seakan-akan penyesalan itu tiba, lalu kita merasa bersalah pada orang lain dan merasa bersalah pada diri kita sendiri. Makanya kalau dalam ilmu tasawuf itu betapa pentingnya menjaga lisan itu. Idza kasral kalam kasral khata', wa idza kasral khata' kasral dzunub, wa idza kasral dzunub fahuwa finnar, kurang lebihnya begitu. Wa idza fasadul qalbu, dan jika hati itu rusak. Kalau Abu Bakar ini menafsirkan bahwa darat itu adalah lisan. Banyak umum, nggak jelas, sering caci maki orang, sering tidak berbicara dengan baik. Itu berbahaya bagi jiwa kita. Kedua itu adalah hati, idza fasadul qalb, yaitu ketika hati rusak, beria, disebabkan ria. Misalkan berkata alaihal malaika, maka menangislah atas rusaknya hati itu al malaika, para malaikat. Rusaknya hati itu kan ketika kita ini riya, kalau kata Abu Bakar ini.
kita melakukan kebaikan-kebaikan, misalkan kita hanya mengharapkan pujian-pujian dari manusia agar kita dianggap hebat, agar kita dianggap dermawan, agar kita dianggap luar biasa, dan agar kita terpuji, maka rusaklah hati itu, disebabkan kita itu menginginkan pujian-pujian dari sama manusia. Maka menangislah malaikat itu. Maka dari itulah kita sebagai umat manusia harus menjaga lisan kita, harus menjaga hati kita. Karena bagaimanapun komunikasi yang baik itu didasari atas ucapan-ucapan yang baik. Hubungan yang baik didasari atas komunikasi yang baik. Sehingga kalau kita mampu berbicara dengan baik oleh orang lain, maka kita akan memiliki hubungan yang utuh, yang baik pula dengan orang lain. Akan tapi jika ucapan-ucapan kita, percakapan-percakapan kita terhadap orang lain, komunikasi-komunikasi kita terhadap orang lain adalah komunikasi dan percakapan-percakapan yang buruk, maka hubungan kita dengan orang lain juga akan rusak. Abu Bakar ini menisbatkan atau mengumpamakan bahwa al-bahr itu adalah lisan, al-bahr itu adalah lisan, dan al-qalbu itu adalah hati. Jadi lisan dan hati kita ini mari kita jaga, selain kita menjaga hubungan kita dengan lingkungan hidup ini agar stabilitas bumi ini tetap terjaga dengan aman dan baik. Wallahu a'lam.